nama saya Reka Ruta Barat dari kelas 11 I1 bidang studi sosiologi. Dan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh ibu sosiologi. Tetapi sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan gabungan dari istilah dua kata, yaitu integrasi yang dalam bahasa Inggris disebut integration, yang memiliki arti kesempurnaan ataupun keseluruhan. Sementara kata sosial berarti hubungan dan juga timbal balik dari tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Atau kita bisa dapat simpulkan bahwa integrasi sosial itu merupakan penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda, terutama dalam kehidupan sosial, sehingga dapat menghasilkan pola kehidupan yang nyaman bagi masyarakat. Dan ada juga syarat integrasi yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama yaitu anggota masyarakat berhasil mengisi kebutuhan di antara mereka. Artinya, kebutuhan fisik dan sosial mereka terpenuhi oleh sistem sosial. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, membuat tiap anggota masyarakat saling menjaga keterikatan satu sama lain. Yang kedua yaitu norma-norma serta nilai sosial tersebut berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, serta dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Dan yang ketiga ada masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama, yang dimana membahas norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan serta dijadikan pedoman dalam hal-hal yang dilarang menurut kebudayaan. Kemudian ada juga faktor-faktor integrasi sosial. Yang pertama kita akan membahas faktor penghambatnya. Faktor penghambat ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internalnya yang pertama yaitu adanya sikap individu atau kelompok yang masih sangat tradisional. Yang kedua adanya ikatan sosial yang rendah antar individu dan kelompok. Yang ketiga adanya sikap curiga dan prasangka terhadap kelompok lain. Yang keempat adanya sifat primordial, yaitu merasa kebudayaan sendiri lebih baik dari kebudayaan lainnya. Kemudian kita ke faktor eksternalnya. Yang pertama yaitu ada kesenjangan sosial yang memunculkan kecemburuan sosial antar kelompok. Yang kedua adanya ketidakmerataan pembangunan. Yang ketiga perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat lambat. Yang keempat adanya sistem masyarakat yang tertutup dengan budaya asing. Kemudian kita akan masuk ke faktor pembentuknya. Yang pertama adanya keinginan untuk bersatu. Yang kedua adanya musuh bersama dari luar. Yang ketiga adanya keinginan untuk hidup tenang. Saya rasa itu saja untuk penjelasan sedikit tentang integrasi sosial sebelum sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana jika bangsa Indonesia kurang cakap mengelola heterogenitas sosial budayanya? Apa yang akan terjadi? Pastinya dapat mengakibatkan perpecahan dan kehancuran sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Lebih jelasnya begini, masyarakat mengakibatkan perpecahan dan kehancuran akibat tidak bangsa Indonesia kurang cakap mengelola heterogenitas sosial budayanya, sehingga tidak terciptanya integrasi dan persatuan di dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini biasa disebabkan oleh ketidakcakapan dalam berbudaya seperti adanya sikap etnosentrisme, primordialisme, ada juga maupun kesenjangan sosial, yang dimana konflik seperti ini dapat memicu kekerasan dan tindak kejahatan yang merajalela di lingkungan sekitar. Jadi hal tersebut patut diwaspadai dan kita harus bisa bersikap siagakan apa yang harus kita lakukan sebagai kita masyarakat. Kemudian kita ke pertanyaan kedua, apakah unsur-unsur yang ada di Indonesia baik masyarakat, lembaga maupun kelompok masyarakat sudah terintegrasi dalam menghadapi ancaman COVID-19? Menurut saya sudah, tetapi belum sepenuhnya. Dalam arti kita dapat melihat dalam tindakan kita sehari-hari. Let's say kita melihat di sini. Saya akan ambil contoh misalnya masyarakat dan pemerintah itu saling bergotong royong
dalam penyediaan sarana dan prasarana protokol kesehatan seperti cuci tangan, penyediaan masker, hand sanitizer, disinfektan, dan juga pembuatan posko pengawasan COVID-19 terhadap orang lain yang masuk atau keluar dari lingkungan tertentu. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa masih ada ketidaksatuan atau persatuan di antara masyarakat dengan pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa COVID-19 ini hanyalah permainan semata, hanya konspirasi semata yang membuat kita itu merasa dirugikan sebagai masyarakat. Kita menganggap bahwa pemerintah itu hanya menjalankan COVID-19 ini sebagai politikus semata dan juga lain-lainnya. Itu contoh dari saya. Dan saya rasa kita sebagai masyarakat harus bijak dalam menilai sesuatu, terutama di pandemi ini, karena COVID-19 ini sangatlah berbahaya dan kita harus mencegahnya dengan mengikuti protokol kesehatan dan juga hindari segala hal-hal yang memungkinkan untuk kita terserang oleh COVID-19 penularannya. Mari kita bersatu dan kita lawan COVID-19 ini agar kita dapat sehat dan terhindar dari pandemi dan penyakit COVID-19 ini. Itu saja dari saya Ricardo Tabarat. Terima kasih.